Cek. Udah bisa. Tes. Udah bisa. Iya. Saatnya Anda ikuti Literasi Digital Programa 1 RRI Madiun. Selamat siang pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Senang sekali siang hari ini saya Satya masih bersama Anda pendengar di sesi Madiun siang hari ini. Kami awali dengan segmen literasi digital dan kita akan bersama dengan orang-orang dari BPS Kabupaten Madiun ya. Iya. Ada Ibu Wisma Eka Nur Cahyanti SST MT. Beliau ini adalah Kepala BPS Kabupaten Madiun. Sudah hadir juga di Studio Pro 1 RRI Madiun. Selamat siang Bu Wisma. Selamat siang Mbak Kabar Satya. baik ya Bu Wisma ya. Alhamdulillah kabar baik. BPS disibukkan kegiatan sensus ekonomi ya? Iya, sekarang lagi sibuk-sibuknya menyelenggarakan kegiatan sensus ekonomi Mbak Satya. Oke, kalau sedikit kita menyoal tentang sensus ekonomi Bu Wisma. Iya Kalau sih. di Kabupaten Madiun ini ada berapa tim nih yang bergerak ke daerah-daerah nih untuk melakukan sensus? Iya, kalau di kita itu untuk petugas yang kita terjunkan itu ada 800 orang mitra ya Mbak ya. Dan semua organik kami pegawai BPS Kabupaten Madiun juga diturunkan ke lapangan, utamanya untuk mendata yang usaha-usaha menengah dan besar gitu. Oke, baik. Kalau usaha besar, menengah besar itu kebanyakan kami yang melaksanakan sendiri dari pegawai BPS-nya gitu. Sedangkan untuk mitra-mitra kami nanti untuk menyasar yang selain itu gitu Baik, Mbak. ini jadi yang lebih terperinci lagi gitu ya. Kalau saya melihat data-data dari BPS untuk yang diupdate setiap bulannya itu sangat terperinci. Kalau ini lebih terperinci lagi sensus ekonomi ini ya. Yang jelas kalau sensus ekonomi namanya sensus itu kan cakupannya itu kan seluruh ya, namanya sensus. Kalau survei itu kan sampel gitu ya Mbak Satya. Kalau sensus itu berarti yang didata itu semua. Jadi semua penduduk di Kabupaten Madiun dan juga pelaku usaha yang ada di Kabupaten Madiun. Oke, gitu. baik. Hari ini Bu Wisma nggak sendirian ya. Iya. Ini bersama dengan rekan dari BPS Kabupaten Madiun. Ini Pranata Komputer Ahli Muda BPS Kabupaten Madiun. Ada Ibu Elizabeth Trilaksmi SSTMM. Selamat siang Bu Elizabeth. Siang Mbak. Bisa agak mendekat dengan mic biar suaranya terdengar. Ini kalau Pranata Komputer Ahli Muda ini biasanya yang mereka-mereka yang ini ya berkutat di aplikasi-aplikasi, orang yang memahami tentang digitalnya di BPS nih kayaknya ya. Betul sekali tuh Mbak. Begitu ya, baik. Kurang lebih Seperti itu. Karena juga memang tema kita pada hari ini itu adalah tentang aplikasi satu lapis BPS Kabupaten Madiun. Ya, kita akan tahu sebenarnya aplikasi satu lapis itu apa, karena saya tahunya itu adalah jenis kue. Kalau dari BPS itu beda lagi ya. Berarti ini memang kalau kaitannya dengan BPS ya otomatis ada ya kaitannya survei, sampel dan lain sebagainya. Itulah ya. Iya. Nah, ini yang akan menjelaskan Bu Wisma dulu aja deh ya. Bu Wisma sebenarnya baik. aplikasi satu lapis itu apa sih? Bukan kue ya, seperti pemahaman Satya ya. Siap Mbak Satya. Oke. Jadi mungkin dari saya dulu ya Mbak Satya dan pemirsa pendengar RRI dimanapun berada. Jadi kami itu di BPS Kabupaten Madiun itu memang selalu berupaya bagaimana caranya supaya kami itu lebih dekat dengan masyarakat utamanya di Kabupaten Madiun. Yeah. Sehingga walaupun dari pusat kita sudah difasilitasi dengan adanya website gitu kan ya, dengan adanya aplikasi dari pusat, tapi kita di BPS Kabupaten Madiun punya inovasi untuk kita bisa membuat sebuah aplikasi sendiri gitu ya Mbak. Dan aplikasi ini sudah rilis di Play Store dan namanya bukan satu lapis Mbak Satya, tapi lapis satu. Kebalik Mbak. Kebalik. Ini harusnya pengarah siaran saya ini diubah ya. Jadi bukan satu lapis tapi lapis satu. Oke. Nah, di dalam aplikasi itu ada beberapa layanan yang kami jadikan satu, yaitu layanan permintaan data, layanan konsultasi, layanan pengaduan dan juga layanan magang. Jadi ada kita tuh cita-citanya tuh bikinnya itu one stop service aplikasi gitulah ya. Oh, begitu. Jadi dari beberapa kanal yang
kita buat sebelumnya gitu, pengaduan ada sendiri, magang ada sendiri, konsultasi ada sendiri, permintaan ada sendiri. Itu kita jadikan satu di dalam aplikasi yang namanya Lapis Satu ini. Sekarang sudah rilis di Play Store, jadi teman-teman di Kabupaten Madiun bisa mendownloadnya dari Play Store. Nah kebetulan ini izin Mbak Satya, saya membawa serta kawan saya ini, senior saya nih Mbak ya, Mbak Elizabeth ini. Mbak Elizabeth ini adalah sebenarnya the one behind terwujudnya kita punya aplikasi Lapis Satu ini. Jadi mungkin nanti Mbak Satya bisa tanya-tanya langsung ke beliau. Sengaja saya datangkan jauh-jauh dari Njiwan ini Mbak ya, untuk bisa menceritakan kepada kita sebenarnya Lapis Satu itu awalnya bagaimana, seperti apa, dan sekarang kondisinya bagaimana. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Berarti saya langsung geser ke Bu Elizabeth ya. Ya Bu Elizabeth, apakah memang aplikasi Lapis Satu ini berbekal, karena kan setiap instansi itu kan punya help desk gitu ya, nomor-nomor yang memang dikhususkan untuk masyarakat untuk mengakses gitu. Nah, apakah memang Lapis Satu ini pengembangan dari help desk atau seperti apa? Ya, terima kasih banyak kesempatannya ini Mbak. Jadi Lapis Satu itu betul seperti disampaikan Bu Wisma tadi, ini berangkat dari kegundahan kami, karena sebenarnya BPS Kabupaten Madiun itu kan punya banyak layanan ya, dan layanan kami tersebar ada di website, terus kemudian ada di, kami juga punya nomor layanan pesilat, ada pengajuan magang, semuanya itu dari pintu yang berbeda. Jadi kami berniat, kami ingin lebih menjangkau pengguna layanan kami, memudahkan pengguna layanan kami, maka kami ingin mengintegrasikan semua layanan tersebut ke dalam satu aplikasi yang kami beri nama Lapis Satu. Lapis Satu. Jadi memang berangkatnya dari itu Mbak, dari karena kue lapis itu ya. Jadi banyak tumpukan ya kan. Betul, banyak sisi pelayanan yang mau kami berikan kepada pengguna berlapis-lapis. Nah, itu kami satukan menjadi Lapis Satu. Jadi memang kami terinspirasi dari kue lapis. Oh gitu. Jadi bener ya apa yang ada di pikiran saya ternyata match juga nih ya. Ya, Bu Elizabeth bisa mendekat dengan mic-nya Bu Elizabeth supaya nanti penjelasannya bisa terdengar dengan jelas nih untuk para pemirsa dan juga para pendengar. Baik, berarti memang sebelum-sebelumnya itu ada banyak pintu ya, ada pintu yang websitenya, kemudian ada nomor layanan pesilat dan lain sebagainya, akhirnya dijadikan di satu pintu aja nih ya, atau di satu lapis aja jadi Lapis Satu itu ya. Baik, berarti masyarakat umum ini bisa mendownload aplikasi ini atau hanya terkhusus orang-orang BPS saja atau bagaimana Bu Elizabeth? Semua bisa Mbak. Jadi kami memang niat awal kami itu, tujuan kami menyajikan, membuat Lapis Satu itu, kami ingin agar semua layanan dari BPS Kabupaten Madiun itu bisa dimanfaatkan oleh pengguna data dari seluruh masyarakat. Jadi tidak perlu harus mau cari data di web, mau kontak kami harus ada nomor layanannya gitu jadi, ya. Cukup masyarakat itu mengunduh Lapis Satu dari Play Store dan bisa mengakses semua layanan dari BPS Kabupaten Madiun. Gitu. Baik. Sebenarnya aplikasi Lapis Satu ini ada sejak kapan sih? Di launchingnya kapan? Bu Elizabeth? Kalau sejak adanya itu sebenarnya kami sudah dari 2023. Oh, udah lama. Kami tapi dalam bentuk waktu itu masih berbasis web. Memanfaatkan Google Site. Jadi berbasis itu yang kami sematkan di website BPS Kabupaten Madiun. Jadi begitu masyarakat atau pengguna data membuka website BPS Kabupaten Madiun, di situ ada link Lapis Satu. Nah, tapi kendala waktu dengan yang sebelumnya itu banyak pengguna yang tidak tahu gitu. Jadi ternyata ada link yang lebih memudahkan itu kurang dimanfaatkan oleh pengguna. Karena itu kami mengembangkan aplikasi berbasis Android. Itu mulai launchingnya di akhir 2025. Jadi Lapis Satu by Android ini mulai bisa dimanfaatkan oleh pengguna itu, mulai bisa
diinstal di Play Store itu awal 2026 ini. Oke, ya berarti ya lumayan cukup lama lah ya Bu Wisma juga ya. Siap Mbak Satya. Baik, berarti sampai dengan detik ini terbanyak itu memanfaatkan layanan apa sih Bu Elizabeth kalau dari laporan evaluasi yang masuk ke Bu Elizabeth? Kebanyakan itu kami konsultasi. Di menu di salah satu menu konsultasi itu kita masyarakat bisa mengajukan konsultasi online by Zoom lewat Halo Pak ST dan juga bisa langsung mengontak lewat WhatsApp nomor pesilat kami. Jadi nomor pesilat kami itu sudah kami integrasikan di lapis 1 itu. Jadi begitu klik nomor pesilat di aplikasi lapis 1 itu langsung bisa menghubungi petugas layanan kami melalui WhatsApp. Gitu. Oke, baik. Berarti langsung tertuju pada ini ya, petugas layanan kalau dalam bahasa bisnis kan adalah CS-nya gitu ya Bu Wisma. Iya, CS-nya Mbak Satya. Iya, Bu Wisma, yang sebenarnya yang banyak ditanyakan oleh masyarakat ke BPS itu apa sih? Apakah mungkin kalau sepengetahuan saya gitu ya, hasil dari reporter-reporter itu kan kalau setiap awal bulan itu adalah recap bulan lalu itu inflasinya gimana gitu kan ya. Nah, kalau masyarakat yang menggunakan lapis 1 ini tadi Bu Elizabeth mengatakan bahwa banyak yang bertanya konsultasi. Sebenarnya yang paling banyak dikonsultasikan ke BPS Kabupaten Madiun itu perihal apa, Bu Wisma? Ya, jadi sebenarnya kan preferensinya masyarakat di masing-masing daerah itu kan beda-beda ya. Kalau di BPS Kota Madiun itu karena BPS Kota Madiun itu adalah kota IHK ya yang menghitung inflasi. Jadi mereka biasanya memang ada rilis inflasi gitu ya. Nah, kalau di kita kan bukan kota IHK, tapi kita itu biasanya kalau animo banyak yang data BPS Kabupaten Madiun yang banyak diakses itu biasanya tentang kemiskinan, pengangguran, terus pertumbuhan ekonomi gitu. Biasanya sih itu sih Mbak yang banyak ditanya sama masyarakat. Kemudian indeks IPM itu ya, indeks pembangunan manusia. Nah, sebenarnya kan semua data yang ada di kami itu sebenarnya kan sudah ada di dalam websitenya kami ya Mbak ya. Nah, cuma di dalam lapis 1 ini kami memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jadi berdasarkan sejarah ya Mbak. Jadi apa-apa saja yang sering ditanyakan oleh pengguna data kami di lapis 1 ini kami memberikan istilahnya supaya lebih cepat mereka mengakses data yang diinginkan gitu. Kadang kalau di website yang jumlahnya sangat banyak itu Mbak ya, kadang tuh orang tuh Mbak Elizabeth ya, kadang bingung juga orang pengennya tuh cuman angka kemiskinan tapi mereka harus melewati banyak hal yang dibaca gitu ya. Iya, kalau di lapis 1 itu kan di sini kita sudah sudah memberikan lebih spesifik bantuan gitu ya. Memberikan bantuan untuk cari data. Misalnya kita ketik kemiskinan gitu, maka dia langsung akan muncul gitu ya tentang data-data yang terkait dengan kemiskinan di Kabupaten Madiun. Kita sediakan seriesnya juga ya Mbak Elizabeth ya. Seriesnya dari tahun 2021 sampai tahun 2025 gitu. Kalau Mbak Satya sudah download mungkin bisa dicoba-coba juga gitu Mbak ya. Saya mau cari dulu ini ya aplikasinya seperti apa. Biar para pemirsa itu yakin dan juga tahu ini loh aplikasinya yang sesuai aplikasinya lapis 1 ya, bukan satu lapis ya. Iya. Kalau lapis saya jadi kebayang lapis Surabaya ini Bang. Saya jadi lapar ini pagi-pagi belum sarapan tadi Bang. Baik, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya, bertanya-tanya di siang hari ini boleh lewat line telepon 459-198. Kalau WA juga bisa di 0811-366-9907 ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak acara ini. Baik, kayaknya saya geser lagi nih ke Bu Elizabeth. Bu Elizabeth, apakah semua handphone itu bisa mendownload aplikasi lapis 1 ini, ataukah ada handphone dengan spesifikasi khusus ya yang bisa mendownload aplikasi ini, Bu Elizabeth? Oke, ya terima kasih Mbak. Jadi yang bisa mendownload aplikasi lapis 1 ini karena memang aplikasi ini berbasis Android, paling ya berarti ya HP-nya ya harus Android. Jadi kalau iPhone belum bisa ya. Oke, jadi Android yang versi berapa nih yang bisa mendownload aplikasi lapis 1 ini, Bu Elizabeth? Semua bisa Mbak. Semua bisa? Iya. Oh, baik. Wah, berarti yang HP yang kalau yang terlalu jadul banget mungkin paling tidak ya PS-nya ini ya
8 mungkin. Oh 8 ke atas lah ya. 8 ke atas itu bisa dimanfaatkan. Tapi khusus hanya di handphone. Kalau di tablet atau di laptop gitu bisa nggak sih? Bisa. Oh, Kalau bisa? di tablet kan masih sama-sama Android ya Mbak ya, jadi masih bisa digunakan. Iya, Oke. kecuali tabletnya Ya. tablet yang Apple. itu Apple gitu nggak bisa, Iya. Mbak. Oke, yang penting adalah Android. Itu adalah kuncinya ya. Betul sekali. Baik. Ada yang bertanya, ini bagaimana dengan resiko kebocoran data dalam penggunaan aplikasi ini? Ada Mas Agas, terima kasih Mas Agas. Oke. Menyoal tentang resiko kebocoran data dalam penggunaan aplikasi. Seperti apa, Bu Oh. Elizabeth? Ini data apa? Maksudnya aplikasi apa dulu nih? Aplikasi- Jangan-jangan ada masuk Satu aplikasi ya. sains ekonomi. Beda ya, ini aplikasinya lapis 1 gitu ya. Iya. Tapi kalau di yang berarti yang disajikan di aplikasi ini adalah hasil dari kinerjanya BPS gitu ya. Iya. Yang bisa diupdate oleh masyarakat, atau bahasanya itu PPID gitu ya, atau seperti apa sebenarnya intinya? Iya. Izin mungkin saya dulu ya Mbak Emi. Nanti kalau misalnya ada tambahan nanti Mbak Elizabeth bisa menambahkan. Jadi intinya di dalam lapis 1 itu kan ada 4 apa ya istilahnya, ada 4 layanan yang kita berikan, yaitu permintaan data, konsultasi, kemudian pengaduan dan magang. Nah, kemudian di situ juga kita tampilkan data-data strategis atau indikator-indikator strategis yang dihitung oleh BPS, Yeah. seperti kemiskinan, pengangguran, IPM gitu ya, pertumbuhan ekonomi, PDRB gitu ya, yang sering diakses oleh atau yang sering dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tentunya yang ada di sini datanya yang bisa mengupdate adalah kami dari BPS Kabupaten Madiun ya, untuk data-data atau indikator-indikator yang disajikan. Oh, Nah, baik. kemudian kalau untuk pengaduan ya insya Allah aman lah ya, maksudnya untuk identitas Oh, jadi kan pengadunya aman jadi gitu. pengguna itu nggak perlu kayak memasukkan identitas, alamatnya mana, nomor handphonenya mana. Oh, Nggak seperti itu. Kalau pengaduan ada sih kalau di pengaduan ya, tapi yang jelas itu nanti kita akan memastikan bahwa mereka itu apa ya istilahnya aman lah gitu Mbak ya, tidak akan terus karena kita tahu nomor WA-nya ini kemudian email aktifnya terus kita teror gitu atas pengaduannya diberikan, enggak, tapi itu semata-mata untuk kami bisa menjawab dari pengaduan yang mereka sampaikan. Oke, Gitu sih, Mbak. baik. Jadi aman ya Aman, sebenarnya. Silakan diadukan ke kami langsung kalau misalnya ada masalah dengan indikator yang kami keluarkan, atau mungkin susah mengakses aplikasi kami gitu, atau mungkin petugas kami di lapangan itu mungkin ada yang menurut masyarakat itu tidak sesuai dengan SOP, bisa diadukan ke kami, nanti kami akan tindak lanjuti. Oke. Daripada mengadunya ke medsos, mending mengadu ke sini saja gitu. Langsung ada solusi ya kan Iya, ya. langsung ada solusi. Iya, Oke. yang terpenting adalah aduannya itu biasanya harus disajikan bersamaan dengan fakta-faktanya Iya, gitu ya. betul. Baik. Oke. Nah, Siap. sebenarnya dari BPS Kabupaten Madiun itu ketika ada aduan gitu ya dari masyarakat gitu, ada nggak sih Bu Wisma semacam kayak ini ada tenggat waktu yang memang harus minimal harus segera diselesaikan gitu ya. Misalnya 2 kali 24 jam ada garansi waktu untuk penyelesaian itu. Ada nggak yang seperti ini? Iya, sebenarnya kalau kami pengennya tuh segera secepat mungkin ya Mbak. Jadi kalau begitu ada pengaduan, kami 1 kali 24 jam itu harus sudah ada tindak lanjut dari kami. Begitu terbaca di kita bahwa ada pengaduan, maka saat itu juga kita akan melakukan rapat ya untuk bisa menindaklanjuti ya. Iya, menindaklanjuti dari aduan dimaksud. Karena kan namanya aduan itu kan semakin lama nanti aksesnya tuh bisa macam-macam gitu Mbak ya. Kalau tidak bisa menembus pakai pintu yang seharusnya, nanti bisa keluar ke pintu-pintu yang lain, dan itu yang sama-sama tidak kita kehendaki. Iya. Makanya kita membuka banyak channel aduan, dan salah satunya di aplikasi Lapis 1 ini. Sekalian di dalam aplikasi Lapis 1 ini sekalian selain kami menampilkan indikator-indikator strategis, terus kemudian magang, kemudian permintaan data, konsultasi data. Nah, kita juga membuka channel aduan di sini yang kita integrasikan dengan salah satunya nomor WA pesilat kita ya Mbak Elizabeth ya. Baik, jadi memang segera ditindaklanjuti ya, Iya. karena ini kaitannya kan juga keluhan dari masyarakat Iya, gitu betul. ya. Oke, baik.
Ya, Bu Wisma dan juga Bu Elizabeth, kita akan jeda sejenak ya. Pendengar, kita masih di siang hari ini masih bersama dengan BPS Kabupaten Madiun. Saya juga masih bersama dengan Bu Wisma Eka Nur Cahyanti SST MT. Beliau ini adalah Kepala BPS Kabupaten Madiun, dan juga Ibu Elizabeth Tri Laksmi SST MM, Pranata Komputer Ahli Muda BPS Kabupaten Madiun ya. Kita masih membahas tentang aplikasi Lapis 1 dari BPS Kabupaten Madiun yang ternyata ini khusus hanya dimiliki oleh Kabupaten Madiun, BPS Kabupaten Madiun ya. Lapis 1 filosofinya tuh karena kalau kue lapis itu kan ada banyak lapisannya. Karena dulunya website ada, nomor layanan pesilat ada, helpdesk-nya ada, layanan magang ada, beda-beda, jadi pusing ini yang mau mengakses. Akhirnya dijadiin satu ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun dalam segmen Literasi Digital. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas berkompeten dalam literasi digital program 1 RRI Madiun. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kita masih bersama dengan BPS Kabupaten Madiun ya, membahas aplikasi Lapis 1 yang ternyata ini menjadikan BPS Madiun ini semakin mudah untuk diakses oleh masyarakat gitu ya. Melalui satu aplikasi ini semuanya ada, mulai dari data-data, kemudian konsultasi, aduan, bahkan informasi magang gitu ya. Itu ada di situ. Baik, Bu Wisma, berarti kalau informasi magang ini terbuka untuk masyarakat umum ya? Kaitannya nih biasanya kalau yang magang itu kan mahasiswa ataupun anak-anak sekolah, seperti itu Bu Wisma? Iya, izin. Jadi memang biasanya tuh di kantor kami itu ada mahasiswa atau siswa yang magang gitu. Nah, biasanya itu kan kalau mahasiswa atau magang itu kan biasanya itu mengirimkan gitu ya, mengirimkan permintaan gitu kan, terus nanya-nanya kepada kami apakah bisa kami untuk magang di tempatnya Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, untuk
memudahkan gitu kan, untuk memudahkan rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan siswa sekolah. Biasanya kalau di kita SMK itu Mbak ya, yang magang. Makanya kita di sini ada untuk salah satu fiturnya di dalam lapis 1 ini adalah fitur magang. Nah, kami memang membuka peluang magang bagi pelajar, siswa dan mahasiswa untuk memenuhi tugas praktek kerja dari kampus atau sekolah. Nah, di sini kalau misalnya kita sudah download aplikasinya ya, aplikasi lapis 1 itu, maka di sini tuh ada mekanisme pengajuan untuk magangnya gitu. Jadi yang pertama, syarat pengajuan magang itu adalah mahasiswa atau siswa yang berstatus masih aktif belajar di kampus atau sekolah. Jadi ya nggak semua masyarakat juga bisa melakukan permintaan magang ya. Ya, jadi ini syarat pertamanya itu adalah mahasiswa atau siswa yang berstatus masih aktif belajar di kampus atau sekolah. Nah, kemudian mahasiswa atau siswa memang harus mengirimkan surat pengantar resmi dan proposal dari kampus atau sekolah yang ditujukan kepada Kepala BPS Kabupaten Madiun gitu ya. Nah, kemudian surat dan proposal itu dapat dikirimkan via kantor pos atau datang langsung ke kantor BPS Kabupaten Madiun. Setelah surat masuk, BPS Kabupaten Madiun akan memproses dengan memperhatikan ketersediaan kuota magang. Nah, di sini kami sediakan formulir pengajuannya. Jadi di sini ada nama lengkap, kemudian NIK atau NIP atau NIM, nomor induk mahasiswa ya, dan atau NISN-nya. Kemudian ada nomor WA aktif, kemudian ada email aktif, dan ada jenis magang. Nah, itu bisa dikirim ke kami. Nanti kita akan membalas pengajuan magang tersebut gitu. Jadi mungkin sebelum mengirimkan yang surat-surat tadi bisa mengajukan formulirnya di sini gitu ya, Mbak Elizabeth ya. Iya, betul. Baik, ada tambahan Bu Elizabeth dari apa yang disampaikan oleh Bu Wisma ini? Iya, tadi mungkin selain dari permintaan magang tadi ya, itu mungkin yang spesial di kami itu kami punya layanan konsultasi, yang konsultasinya itu jadi ketika kita buka lapis 1, terus kemudian kita klik menu konsultasi, ini ada beberapa layanan konsultasi yang kami adakan gitu ya. Jadi bisa mau konsultasi langsung, mau datang ke kantor bisa. Berarti nanti pengguna tinggal mengisi formulir konsultasi. Jadi janjian kapan mau konsultasi ke kami di kantor begitu. Terus atau kalau misalnya tidak bisa ke kantor, itu masyarakat bisa juga melakukan konsultasi online itu melalui namanya Halo PST. Jadi nanti kita janji konsultasi dengan menggunakan media Zoom di tanggal berapa, jam berapa gitu. Atau kalau misalnya tidak mau lewat Zoom, by WA juga bisa. Jadi nanti masyarakat tinggal mengklik nomor pesilat kami, jadi sudah langsung terhubung dengan petugas layanan kami. Gitu. Jadi ini banyak jalur layanan yang kami berikan kepada masyarakat. Baik. Itu kemudian mungkin ya. Di dalam lapis 1 itu juga kami menyediakan data-data penting ya, jadi data-data yang paling sering dicari oleh pengguna data. Itu kami lampirkan misalnya angka kemiskinan, kemudian jumlah penduduk bekerja, pengangguran berapa, itu bisa langsung dilihat di kayak usia produktifnya berapa gitu ya. Betul. Baik. Jadi lengkap Mbak, semua ada di sini. All in satu one stop service ya. Betul. Semuanya ada di situ gitu ya. Tadi saya coba lihat seperti ini loh, logonya bener ya, seperti ini ya. Iya betul. Jadi masih warnanya warna BPS itu. Warna BPS. Warna BPS banget gitu ya. Seperti ini ada, bisa kelihatan nggak sih? Ya, betul, itu ada magang, menu tampilannya seperti ini ya. Jadi bisa langsung dimanfaatkan. Padahal di sini juga ada ini ya, potret demografi Kabupaten Madiun juga nih ya. Berarti benar-benar pokoknya pengen data apa dari BPS, di situ ada semua gitu ya. Betul, iya Mbak. Jadi lewat lapis 1 ini kita sudah mengintegrasikan untuk website Madiun juga bisa diakses di sini. Jadi semua publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Madiun bisa diakses melalui lapis 1. Jadi mungkin nanti pengguna bisa klik menu publikasi dan cari publikasi apa yang
dibutuhkan gitu ya. Betul. Oke. Di bagian bawah itu kan di tab bagian bawah itu kan ada berjajar itu ya, beranda, publikasi, data dan lainnya. Jadi kalau diklik publikasi nanti semua publikasi kita akan keluar. aduh. Diklik data nanti semua data yang kita hasilkan itu akan keluar. Pokoknya di sini spesial untuk masyarakat Kabupaten Madiun. Tapi kalau selain masyarakat Kabupaten Madiun asalkan HP-nya Android dan bersedia menginstall dari Play Store bisa gitu. iya. Jangan Pokoknya lupa kasih ini Mbak, kasih rating ya Mbak. oh gitu, bintang 5. Oke, Iya, baik, Mbak, berarti sebenarnya gini, siapapun yang pengen data dari BPS, entah itu warga masyarakat Kabupaten Madiun atau bukan, Iya. ya bisa mendapatkannya di aplikasi Lapis 1 1 ini, gitu ya Bu Wisma iya, ya. Betul sekali. Khususan untuk data-data dari BPS Kabupaten Madiun ya. Oke, baik. Iya, gitu. Bu Elizabeth, kalau Ibu Elizabeth kan yang menangani atau berjalannya aplikasi Lapis 1 ini ya, otomatis kan ketika masyarakat itu memanfaatkan layanan pengaduan atau konsultasi, itu kan ada orang di balik yang apa ya, kita kan bukan berkonsultasi dengan robot gitu, dengan manusia gitu. iya. Nah, apakah ini tersedia 24 jam atau layanan konsultasi atau pengaduan ini hanya ada pada saat jam-jam bekerja atau seperti apa? Iya, terima kasih ya. Jadi memang salah satu keunggulan kami dan ini juga salah satu bentuk komitmen layanan kami untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna dengan adanya nomor pesilat di Lapis 1 ini. Jadi pengguna bisa misalnya meminta layanan kepada kami melalui nomor pesilat itu kapanpun juga. Jadi walaupun di luar jam kerja tetap kami upayakan untuk merespon ya? gitu ya, merespon permintaan dari pengguna begitu. Oke, baik. Jadi memang sudah ada tim khusus gitu ya. Betul. Tapi lebih gercepnya pada saat jam kerja. kerja gitu. Kalau di luar jam kerja, sabar, nanti juga bakal dijawab gitu ya. Tetap Pasti akan dijawab, gitu. iya. Cuma mungkin kalau jam 12 malam ya kan adminnya juga perlu istirahat. Itu jam-jamnya orang iseng kali ya, Bu Elizabeth dan juga Bu Wisma. Ya, Bu Wisma, berarti aplikasi Lapis 1 ini bisa dikatakan salah satu bentuk transparansi dari BPS. Ya, jadi untuk semua data atau indikator yang kita hasilkan itu Mbak, kita selalu berusaha, kita tuh bukan hanya istilahnya kalau misalnya di rumah makan itu Mbak ya, jadi kita tuh bukan hanya sekedar menjadi koki yang masakan gitu ya, tapi kita juga menyajikan masakan kita itu kepada semua pengunjung restoran kan gitu. Nah, sama dengan kami ya Mbak, jadi di BPS itu kan menghasilkan indikator ya, menghitung indikator, menghasilkan data-data. Nah, untuk semua data dan indikator yang memang sudah istilahnya sudah menjadi rilis resmi dari BPS Kabupaten Madiun, itu kami upayakan untuk bisa nyampe kepada masyarakat gitu. Jadi bukan hanya kami itu mengolah data kemudian menyimpannya di kantor gitu ya. Nah, kami berupaya bagaimana caranya supaya masyarakat utamanya yang membutuhkan data itu tuh bisa dengan mudah mendapatkan. Makanya walaupun sebenarnya kami sudah ada fasilitas dari pusat berupa website yang resmi, maksudnya semua wilayah kan semua BPS Kabupaten Kota itu punya website yang dari pusat itu ya. Nah, kami salah satu tujuan kami adalah mendekatkan sedekat-dekatnya data atau indikator yang kami hasilkan itu kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui Lapis 1 inilah salah satu upaya atau ikhtiar kami untuk bisa mendekatkan data atau indikator yang kami hitung ini kepada masyarakat yang membutuhkannya. Baik, Gitu. Panitra juga sharing ya, ini loh hasil kerja dari BPS Kabupaten Madiun gitu ya. Kadang mungkin orang kan males apa mungkin mereka nggak tahu bahwa BPS Kabupaten BPS Madiun tuh itu ngapain? menghitung ini gitu loh. Apa sih kerjanya BPS itu? Makanya install Lapis 1. Kalau penasaran, install aja langsung gitu ya. Langsung Lapis 1. Coba cek menu-menunya di Baik, dalamnya. Gitu. Bu Elizabeth, dalam waktu dekat ini ada upgrade nggak untuk aplikasi ini? Mungkin ada penambahan fitur-fitur lain atau seperti apa, Bu Elizabeth? Iya, jadi mungkin kalau bisa saya boleh cerita ya. Jadi awalnya itu di awal tahun 2026 itu kami belum menambahkan nomor WA pesilat itu ya. Jadi ini sebenarnya kami baru mengupgrade ini Lapis 1 mengupgrade dengan menambahkan nomor
pesilat di bawah. Jadi supaya teman-teman yang kira-kira pengen lebih cepat menghubungi by WA fast respon gitu ya. Jadi ini kami memasukkan nomor pesilat ke lapis 1. Jadi ini sebenarnya baru upgrade ini, masih terbaru ya. Ada penambahan nomor WA yang insya Allah fast respon gitu ya. Jadi kadang kan orang kan pengennya tanya itu segera pengen dapat jawaban gitu kan ya. Iya, tapi kalau tanyanya jam 12 malam tadi itu ya ya mohon maaf gitu. Besok paginya, kalau besok paginya hari Minggu ya Senin ya jam 8 nanti baru dibuka. Yang jelas kita kan yang menjawab ini kan bukan mesin ya. Jadi yang menjawab itu adalah orang ya. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya memang ada pertanyaan atau apa gitu di dalam WA pesilat itu pasti akan segera kita tindak lanjuti. Seperti itu. Baik. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita cerita-cerita tentang ya, inovasi dari BPS Kabupaten Madiun yang ternyata punya lapis ya, tapi bukan kue, tetapi ini adalah salah satu pintu kemana saja, mau apa aja ada di aplikasi ini. Harapan dari Bu Elizabeth dan juga Bu Wisma seperti apa? Saya mulai dulu dari Bu Elizabeth dengan adanya aplikasi ini. Ya, harapan saya aplikasi sebagus apapun tidak akan bermakna kalau tidak dimanfaatkan. Jadi saya berharap aplikasi ini banyak diunduh oleh pengguna masyarakat ya, pengguna data kami, sehingga masyarakat itu bisa mengetahui dan memanfaatkan data-data yang kami sajikan untuk masyarakat. Oke, baik. Sampai sekarang udah banyak yang mengunduh ya, Bu ya? Ya, sudah lumayan banyak ini. Sudah lumayan banyak ya. Jadi mungkin setelah acara ini orang-orang bakal juga penasaran apa sih aplikasi lapis-lapis dari BPS. Ternyata ada banyak manfaatnya di situ. Paling tidak kan kita juga tahu nih gambaran kondisinya di Kabupaten Madiun itu seperti apa gitu ya. Langsung saja di aplikasi lapis 1 ini. Kalau dari Bu Wisma, ada harapan dan juga mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk para pendengar dan juga pemirsa kaitannya dengan aplikasi ini, Bu Wisma? Iya, siap. Jadi aplikasi itu kan yang bagus itu kan pasti selalu berkembang ya. Jadi saya juga mengharapkan dari seluruh stakeholder kami, seluruh masyarakat pengguna data kami, kalau misalnya ada tambahan-tambahan yang mereka inginkan, mungkin sebenarnya saya juga sering loh mengakses data tertentu mungkin ya yang mungkin belum ada di dalam lapis 1, bisa menghubungi kami di mungkin di nomor pesilat tadi ya, yang juga ada di dalam lapis 1 untuk bisa kami pikirkan untuk bisa masuk di lapis 1. Mungkin mau ada tambahan fitur apa, mungkin ada mau tambahan fitur survei kali ya. Ya mungkin pokoknya kalau pengen misalnya jadi responden gitu. Mungkin ya. Ya pokoknya semua keinginan dari masyarakat terkait dengan penyempurnaan aplikasi lapis 1 ini ke depannya, monggo aja disampaikan, mana tahu itu nanti bisa kami wujudkan di upgrade aplikasi lapis 1 yang selanjutnya gitu. Baik, yang pasti kita ini kan kita hidup di era teknologi yang sangat luar biasa. Mau tidak mau ya kita juga harus beradaptasi. Iya, betul. Kita manfaatkan teknologi dengan baik. Tadi Bu Elizabeth juga mengatakan bahwa secanggih apapun ya aplikasi kalau nggak dimanfaatkan ya sama aja kan ya. Oke. Bu Wisma, terima kasih untuk kehadirannya di Studio Pro 1. Bu Elizabeth pun juga demikian. Terima kasih di sela-sela kegiatannya di hari ini menyempatkan waktu untuk menyapa para pendengar dan juga pemirsa di YouTube RRI Madiun dan juga pendengar Pro 1 RRI Madiun yang sudah bercerita tentang aplikasi lapis 1 dari BPS Kabupaten Madiun. Sampai jumpa ya di lain kesempatan, Bu Wisma. Kalau ada informasi-informasi lainnya ini yang patut di-share untuk para pendengar langsung saja nih ya, nanti ke Pro 1 RRI Madiun ya Bu ya. Iya, sama ini dulu Mbak, mungkin ada sedikit titip pesan sponsor. Ini kan sensus ekonomi kan sedang berjalan ya Mbak ya, jadi mungkin sekalian saya menitipkan pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Ini pagi tadi kita sudah data di rumahnya Pak Sekda loh Mbak. Oh begitu. Iya, ada di kediaman Pak Sekda tadi pagi. Jadi saya sekalian ini matur kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Saat ini petugas kami sedang OTW melaksanakan pendataan. Jadi kalau misalnya nanti ada petugas kami yang datang ke rumah Bapak Ibu, minta tolong untuk bisa diterima dengan baik dan diberikan jawaban yang sejujurnya atas semua pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas kami. Jangan pakai emosi seperti yang beredar di media sosial, ngeri juga ini ya. Banyak hoax bertebaran di mana-mana. Tapi Pak Sekda aja berkenan untuk didata gitu ya, Pak Bupati. Kemarin Pak Dandim juga sudah ya Mbak ya?
Mbak Elizabeth ya. Iya, Pak sudah. Dandim sudah didata juga gitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir kalau pendataan ini hoax. Ini benar-benar pendataan dari pemerintah gitu. Oke, dan pada akhirnya nanti kan efeknya atau ujungnya ini adalah tentang kebijakan perekonomian di Indonesia ya. Kembali ke kita juga. Betul sekali. Bu Wisma terima kasih, Bu Elizabeth terima kasih sudah bergabung di program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Sampai di sini untuk segmen literasi digital yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Selamat siang. Baru saja Anda ikuti literasi digital program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Literasi digital hadir setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.